Lokasi pengukuran suhu yang benar adalah di dahi, telinga, mulut. Begitu juga pada lipatan ketiak kita. Lebih spesifiknya, kita bagi atas dua lokasi, di luar tubuh dan di dalam tubuh. Untuk di luar tubuh itu ada kepala, ketiak, ataupun lipatan paha. Sedangkan untuk di dalam tubuh itu dari liang telinga, rongga mulut, dan anus. Pembuluh darah yang dekat ke permukaan dan jumlah yang banyak di daerah tersebut menjadi salah satu tempat yang sangat bagus untuk mengukur suhu tubuh kita. Pada gambar berikut ini kita lihat bahwa pada daerah wajah dan kepala itu sangat banyak pembuluh darahnya. Nah ini nih, masih banyak orang yang minta diukur suhu tubuhnya melalui telapak tangan ataupun punggung tangan. Padahal itu sangat tidak representatif. Sebelum adanya alat pengukur suhu seperti termogan, di awalnya kita kalau sedang demam atau merasa panas, maka suhu kita diukur dengan termometer e-raksa. Dan kemudian seiring perkembangan ada termometer digital. Pada ilustrasi berikut, kita melakukan pengukuran suhu pada beberapa lokasi. Yang pertama pada punggung tangan. Kita melihat bahwa pada punggung tangan kita dapati suhunya adalah 35,7 derajat. Sedangkan pada dahi, kita mendapati suhu 36,2 derajat Celcius. Kalau dari mulut, kita mendapatkan suhu 36,6 derajat Celcius. Dan dari telinga, kita mendapatkan suhu 36,2 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan antara tangan dengan dahi, maka kita jumpai selisih sekitar setengah derajat Celcius. Sedangkan dahi dengan mulut kita menemukan selisih 0,4 derajat Celcius, dan tangan versus mulut kita bisa lihat selisihnya hampir 1 derajat Celcius. Kembali seperti yang tadi kita sampaikan bahwa masih banyak orang yang mengukur suhu atau meminta diukurkan suhunya pada punggung lengan. Termogan adalah salah satu jenis alat pengukur suhu yang berbasis inframerah. Kita arahkan ke dahi. Kemudian andalan utama saat ini sebagai alat untuk mengukur suhu, terutama di masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena menjaga jarak antara pemeriksa dengan yang diperiksa. Mekanisme adalah termogan menangkap rambatan panas dari radiasi yang dihasilkan oleh tubuh, dan kemudian energi radiasi itu ditangkap dan diubah menjadi bentuk energi listrik, dan itulah yang akan kita lihat dalam bentuk angka. Dan di banyak tempat-tempat ya yang saya tahu, terutama di Jakarta, di beberapa gedung-gedung tertentu, saat kita memasuki, di situ sudah ada thermoscanner kamera dan ada petugas yang tinggal melihat dari layar monitornya. Rangkuman dari konten kita atau dari topik kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap benda dengan temperatur yang lebih besar dari 0 Kelvin memancarkan radiasi yang disebut dengan prinsip radiasi benda hitam, termasuk permukaan tubuh manusia. Kemudian yang kedua, energi radiasi dari permukaan tubuh itu yang ditangkap oleh sensor inframerah pada termometer. Jadi bukan infrared itu yang menjadi pancaran radiasi, apalagi dikatakan laser, karena laser adalah satu hal yang sangat berbeda. Kemudian yang ketiga, termometer tadi mengubah energi radiasi menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital, sehingga kita bisa mengetahui berapa suhu tubuh seseorang itu. Jadi, termogan medis tidak memancarkan laser, aman untuk tubuh manusia, dan untuk akurasi, sebaiknya alat kesehatan dikalibrasi minimal 1 kali setahun. Sumber ini saya ambil dari Departemen Fisika Kedokteran FKUI. Akhir kata, sampai bertemu di konten berikutnya. Salam sehat.